warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Desti. Di sini saya akan membahas mengenai audit entitas syariah. Supervisi penugasan audit pada bank syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan mengenal 4 pembahasan. Yang pertama, audit. Apa itu audit syariah? Apa itu DPS? Bagaimana penugasan audit syariah? Dan diskusi hasil audit. Baik, kita lanjut mengenai apa itu audit syariah. Dalam penelitian nasabah Islamik Bank di Bahrain ditemukan bahwa banyak nasabah memilih bank syariah didorong oleh faktor keagamaan dan prinsip-prinsip Islam. Akibat dari unsur-unsur itulah yang menumbuhkan dan dibutuhkan penerapan prinsip syariah untuk menambah kepercayaan seluruh stakeholder. Oleh karena keputusan itu, akhirnya muncul fungsi audit baru yaitu audit syariah. Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas perusahaan terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta aktivitas lain yang membutuhkan prinsip syariah. Sama dengan tujuan audit yang lain, audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan dengan semua aspek material sesuai hukum prinsip syariah. Lanjut selanjutnya mengenai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sebelum itu ada Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah dewan atau badan supervisi pengawasan yang berada pada level atau lingkup nasional yang tujuan dan kewajiban utamanya adalah untuk menganalisa dan memformulasikan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah dengan melalui penerbitan fatwa sebagai panduan dalam bisnis keuangan Islam. Dan apa itu DPS, Dewan Pengawas Syariah? DPS adalah sebuah entitas hukum yang berada integral dengan industri perbankan, dan mereka ditunjuk atau diangkat dengan menggunakan proses dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Bank Sentral. Peran DPS di sini adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya mengenai penugasan audit syariah. Penerimaan penugasan audit syariah sejak awal, pertama kali auditor meminta laporan keuangan, dan laporan keuangan itu digunakan untuk mengambil keputusan menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor untuk klien baru. Karena tidak semua auditor harus mengambil penugasan audit terhadap suatu klien, karena berhubungan dengan tanggung jawab secara profesional pada masyarakat, klien, dan stakeholder tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penugasan audit, yang pertama itu mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan untuk memenuhi standar audit umum atau standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan. Surat dibuat oleh auditor untuk kliennya. Surat ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan tujuan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, lingkup audit termasuk undang-undang, peraturan, pernyataan badan profesional, dan lain-lain, lalu bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain, transparansi informasi dalam struktur manajemen, lalu pembahas mengenai fee auditnya. Lanjut langkah-langkah penugasan audit. Yang pertama, pengecekan latar belakang untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari entitas memang akurat, melihat dari ketersediaan informasi dari pihak ketiga untuk menyalidasi aspek penting dalam penilaian risiko. Lalu yang kedua itu prakondisi untuk suatu audit, menentukan apakah kerangka laporan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dapat diterima. Dan akses kepada informasi yang diketahui manajemen adalah relevan untuk membuat laporan keuangan, seperti catatan pembukuan, dokumentasi, dan lain-lain. Yang ketiga itu menyepakati syarat-syarat perikatan, seperti tujuan dan lingkup atas audit, laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan tanggung jawab manajemen, penegasan mengenai kerangka laporan keuangan diterapkan, dan referensi atau acuan pada bentuk dan isi laporan yang diterbitkan auditor. Dan yang keempat itu memutakhirkan surat penugasan. KAP mungkin menerima penugasan untuk memberikan periode audit, tentunya dengan memperhatikan ketentuan tentang rotasi KAP. Yang terakhir adalah mendiskusikan hasil audit. Dalam laporan hasil audit, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan hasil audit. Maka dari itu dibutuhkannya diskusi terhadap hasil atau temuan-temuan yang ada ketika periode audit berlangsung. Ini berguna untuk menghindari kesalahan atau kelalaian.
misalnya kekeliruan dalam interpretasi atau informasi penting yang tidak disajikan sebagaimana mestinya.